Beasiswa membandingkan kinerja Jokowi versus SBY bikin Demokrat mingkem. Ditulis oleh Alifur Rahman. Beasiswa khusus untuk kajian membandingkan kinerja Jokowi dan SBY ternyata serius akan diberikan. Dana sudah disiapkan. Mereka yang mendaftar pun sudah bersiap diseleksi. Jujur saja, beasiswa untuk membandingkan Jokowi dan SBY itu sebenarnya terdengar lucu. Karena sebenarnya tidak perlu lagi penelitian soal itu. Saking terlalu jelas perbedaannya. Saya yakin masyarakat juga sudah paham betul mana yang lebih baik. Hanya saja, memang akhir-akhir ini kubu Demokrat sangat getol mengklaim bahwa SBY lebih baik dari Jokowi. Ya, meskipun yang mengklaim itu adalah anak-anak SBY sendiri, tapi tetap saja mereka kan ketua dan wakil ketua partai. Awalnya mungkin terdengar biasa saja, tapi belakangan jadi mengganggu sekali. Seperti orang-orang tidak tahu diri, sudahlah gagal total saat menjadi presiden, kadernya sibuk korupsi, SBY sibuk bikin album, tapi sekarang masih dengan tidak tahu dirinya merasa lebih baik dari Jokowi. Mungkin Hasto sudah sangat jengkel atau jengah sekali dengan kelakuan orang-orang Demokrat. Kalau saya, emang tiap minggu selalu meluruskan klaim geng Cikas itu, karena saya khawatir kalau tidak ada yang membantah, nantinya mereka akan menuliskan sejarahnya sendiri sesuai kemauannya. Jadilah muncul ide beasiswa membandingkan kinerja Jokowi dan SBY yang nantinya diharapkan bisa berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Ide ini jelas tidak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Demokrat juga pasti kaget dengan ide nyeleneh Hasto ini. Karena kalau sampai benar-benar diteliti, artinya masyarakat akan mendapatkan informasi yang sangat jelas dan mungkin juga akan menyesal kenapa mereka dulu pernah memilih SBY 2 periode. Dari pihak Demokrat pun mereka bungkam, tidak mau membalas ide Hasto ini. Karena ya mereka tahu kalaupun mereka mau membuat beasiswa tandingan tetap saja pada akhirnya data-data yang ada akan mengarah pada kekardilan seorang SBY ketika jadi presiden. Jadi ya percuma saja kalau Demokrat mau memberikan beasiswa juga. Untuk apa keluar uang hanya untuk membuktikan dan melihat betapa buruknya diri sendiri? Selain itu, beasiswa ini juga bisa jadi pelajaran politik yang berharga bagi adik-adik mahasiswa, agar mereka bisa melihat betapa sangat jauh sekali perbedaan Jokowi dengan SBY dari semua sektor, entah itu pembangunan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bisa juga beasiswa ini adalah sindiran keras dari Hasto kepada adik-adik mahasiswa yang beberapa kali terakhir kerap melakukan demo tapi tanpa kebingungan dengan maksud atau tujuannya. Mereka seperti tidak tahu sedang berdemo dan menuntut apa. Yang mereka tahu Jokowi harus mundur. Kalau ditanya apa alasannya, ya gak tahu. Maksudnya, daripada kalian demo gak jelas, mending belajar saja. Toh sudah ada beasiswa yang disiapkan. Mana tahu setelah melakukan penelitian, para mahasiswa itu bisa lebih bersyukur dan bangga. Karena kalau kita perhatikan dari banyak demo-demo mahasiswa, orasi yang mereka sampaikan sebenarnya relatif sama. Tidak ada kebaruan isi dan tuntutan. Bertahun-tahun pidatonya selalu begitu. Ya, mungkin ada sedikit modifikasi, tapi selebihnya sama saja. Malah kalau saya baca tuntutan mahasiswa itu sudah sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan bahkan beberapa isu sebenarnya sudah selesai. Jadi gak heran kalau warga sudah mulai jengah sampai mereka melawan demo-demo mahasiswa itu karena tahu bahwa kegiatan demo mahasiswa sudah tidak relevan lagi di era demokrasi terbuka seperti sekarang. Apalagi media untuk menyalurkan aspirasi sudah bisa dilakukan di mana-mana, terutama di media sosial. Akhir kata, saya doakan semoga beasiswa kajian membandingkan Jokowi dengan SBY itu bisa berjalan lancar, agar mahasiswa dan masyarakat belajar, agar AHY dan Ibas juga sadar bahwa yang dilakukan oleh bapaknya itu bukanlah apa-apa dan sama sekali tidak sebanding dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan untuk Demokrat, ya mungkin ada juga kader yang mau ikut mendapatkan beasiswa. Sekalian mencari tahu kebenaran, coba aja ajukan penelitian juga. Mana tahu setelah itu kalian jadi orang yang lebih sadar tentang keburukan-keburukan SBY dan penyesalan mayoritas masyarakat Indonesia karena telah tertipu 2 kali lewat pemilu yang penuh drama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan contoh aksi emak-emak versus mahasiswa, ditulis oleh Panjatha. Sekelompok anak muda yang katanya mahasiswa melakukan aksi demo di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang berlangsung pada 21 Oktober 2021 itu katanya untuk mengkritik pemerintahan Jokowi yang sudah 7 tahun. Gara-gara ulah anak-anak muda itu, Jalan Sultan Alauddin tertutup selama 5 jam.
Sementara aksi serupa berlangsung di berbagai kota dengan tujuan yang sama, mengkritik pemerintahan Jokowi. Di Jakarta, mereka malah mengatakan bahwa selama 7 tahun itu, Jokowi mengkhianati rakyat. Bedanya, di Jakarta dan tempat lain, tidak ada emak-emak yang menghardik dan membubarkan aksi mereka. Siapapun emak-emak yang berani menghardik para pendemo itu, kita harus memberikan dukungan. Sebab apa yang dilakukan oleh gerombolan itu memang tidak bisa diterima nalar. Tidak jelas apa yang mereka sedang lakukan, bahkan sampai harus membuat jalan raya tertutup selama berjam-jam. Banyak orang yang terganggu urusannya. Di foto aksi demo itu tampak truk-truk yang tertahan oleh aksi tersebut. Bisa jadi truk itu mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Pasokan pun jadi terhambat ke tujuan. Aktivitas masyarakat terganggu, perekonomian tersendat dan macet. Bahkan, jangan-jangan ada pasien yang tersendat menuju rumah sakit. Ini masa pandemi. Banyak orang yang terdampak. Singkatnya, aksi tersebut hanya mengakibatkan kesusahan dan penderitaan bagi rakyat. Sementara Presiden Jokowi yang mereka persoalan itu malah sibuk melakukan kunjungan kerja ke daerah itu untuk meresmikan jembatan yang akan mempermudah gerakan masyarakat menuju kesejahteraan. Di lain pihak, mahasiswa itu yang tidak pernah melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara ini malah dengan gagah mengkritik Presiden. Entah apa yang merasuki pikiran dan mental para mahasiswa zaman sekarang. Apakah mereka tidak betah di kampus untuk belajar dan berusaha melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat? Mahasiswa teknik misalnya mengapa tidak berupaya memikirkan suatu penemuan yang berguna, misalnya menciptakan alat pemusnah sampah supaya tidak perlu menumpuk-numpuk lama. Orang tua mereka padahal bersusah payah mencari uang untuk membiayai hidup dan pendidikan mereka. Tapi anak-anak ini bukannya belajar dengan baik. Bisa dipastikan mereka-mereka ini masih bergantung pada orang tua mereka soal biaya. Sebab bagi mahasiswa yang sudah menghasilkan uang sendiri dengan sambil bekerja, pasti lebih memilih sibuk bekerja daripada berkumpul-kumpul di jalanan selama berjam-jam. Singkatnya, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu tidak bermanfaat sama sekali. Tugas mereka belajar di kampus, bukan mencoba bermain-main politik praktis dengan mengkritik pemerintah namun salah arah. Mungkin ada waktunya bagi mereka untuk turun berdemo, namun sekarang ini tidak ada sesuatu yang krusial untuk aksi-aksi semacam itu. Memprihatinkan sekali, kalaupun ingin turun ke jalan melakukan aksi demo di masa wabah ini, masih ada yang lebih layak dijadikan ajang demo. Sebut saja salah satunya oknum kepala daerah yang kerjanya tidak jelas, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Apa mahasiswa se-DKI tidak gerah melihat Anies Baswedan menguras triliunan rupiah dana APBD untuk acara balapan bagi orang-orang asing di Jakarta? Bahwa mahasiswa punya agenda tertentu dan sedang disetir oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu dapat tergambar dengan jelas ketika dalam setiap aksi demo mereka itu berusaha nyeret-nyeret presiden seperti tuntutan mundur karena dinilai gagal.